kita coba lihat, ini ada di buku ya, nanti bisa buka bukunya juga yang lain, di bukunya, siapa lagi itu namanya, yang Ibu pakai ini bukunya, tunggu dulu, Arfan Iksan Lubis ya, nanti bisa dilihat di situ. Jadi menurut Irfan Iksan Lubis apa ya, bahwa kebenaran itu ada kurang lebih ada 4 ini ya. Ada kebenaran indrawi, ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran falsafah, dan ada kebenaran religi. Kiki? Ya, Bu. Ya, Kiki Asari, kebenaran menurut Arfan Iksan Lubis yang ada di buku Akuntansi Keperluan, atau menurut kita lah dulu, menurut Kiki, kebenaran indrawi itu yang mana? Yang dilihat dari panca indera, Bu. Yang dilihat dari panca indera ya. Misalnya? Misalnya dari mata kita bisa lihat pergerakannya seseorang. Ya, dari sentuhan misalnya kita bisa rasa dari sentuhan atau dari indera pendengaran, Ibu. Ya. Iya, kita bisa mendengar. Ya, intinya bisa di indera ya, di indera Ya, itu kita kan punya 5 panca indera ya. Atau ya, ada berapa kak panca indera? Ada indera ke-6 tapi tidak masuk itu panca indera kan? Iya, Bu, seperti itu. Ya. Yang masuk panca indera ya indera penglihatan, indera peraba, indera peraba perasa ya, peraba lidah, apa di mulut ya, indera untuk berbicara, apalagi indera pendengaran ya. Jadi itu ya, kebenaran indrawi. Jadi kita katakan misalnya bahwa langit itu biru misalnya, oh ya karena memang mata kita melihat bahwa langit itu memang biru adanya ya, tetapi berbeda lagi ketika bukan kebenaran indrawi yang dilihat misalnya. Nah itu ya. Kemudian kebenaran ilmiah, ada yang bisa. Kebenaran ilmiah itu seperti apa? Kalau tadi kebenaran indrawi itu adalah kebenaran yang dilihat secara langsung atau bisa diindrai, bisa diraba, bisa didengar, bisa dilihat. Itulah yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, sekarang kebenaran ilmiah itu seperti apa? Ini tadi dijelaskan kebenaran falsafi sekaligus juga dengan kebenaran religi. Sam. Ya. Ya, silakan deh. Ini baru terima THR kemarin dari Kemendikbud. Bisa dibuka juga bukunya biar yang lain dengar. Menurutku kebenaran falsafi itu kebenaran yang diperoleh dari proses dalam penemuan atau pengujian gitu. Tolong nanti temannya yang lain didengarkan. Kalau misalkan tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Nur Awalia, nanti apa kita argumenkan di sini ya. Ini Nur Awalia. Siapa ini yang bocor? Ini ada bocor. Kebenaran falsafi itu kebenaran yang diperoleh dari proses penemuan atau pengujian. Kemudian kalau untuk kebenaran religi itu kebenaran yang diperoleh dari ilmu religius, ilmu agama, mungkin seperti itu. Ya, ada. Oke, ada siapa yang mau sanggah? Nanti sebutkan namanya yang mau
atau mau menambahkan barangkali apa yang disampaikan dari Nur Awalia? Menambahkan Bu untuk kebenaran Iya. religi. Ya, namanya siapa? Aksanul Bu, Aksanul Fuad. Oke. Kalau saya itu kebenaran religi itu Bu, kebenaran yang mutlak begitu. Contohnya kan kita percaya bahwa Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal itu tidak dapat mengubah dan itu diperoleh oleh keyakinan dan dari itu seperti yang disebutkan tadi oleh Nur Awalia, yaitu dari ilmu religi, ilmu agama. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah semua, nanti diteruskan ke teman-temannya. Oke. Kita lanjut lagi materinya. Yang lain bagaimana, bisa dengar ini? Yang Ibu sampaikan? Ya Bu, masuk. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi, nah ini yang saya mau jelaskan ya. Jadi, yang paling mainstream sampai sekarang masih digunakan sudah sekitar 40 tahun lebih, ya, paradigma di dalam metodologi riset itu yang banyak digunakan secara mainstream itu adalah paradigmanya Barrell-Morgan ya. Jadi ada nama paradigma di mana pencetusnya itu adalah Barrell-Morgan. Ini dicetuskan tahun 1979 ya melalui sebuah artikel penelitian ilmiah. Saya lupa apa judul penelitiannya. Nah, di situ dia memperkenalkan paradigma di dalam metodologi riset ya, bukan hanya di dalam metodologi riset akuntansi, tapi hampir di semua ilmu-ilmu pengetahuan ya, baik sosial maupun yang eksakta, itu menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan Barrell-Morgan. Meskipun setelah ini ada beberapa pendekatan, diantaranya ada pendekatannya Chua, kemudian ada Sarantakos, kemudian dari Indonesia itu kita punya pendekatannya Prof. Iwan Triwono, itu ya, namun yang paling familiar digunakan adalah ini ya, di mana dia membagi dikotomi paradigma itu menjadi dua, ada subjektivisme dan pendekatan objektivisme. Nah, inilah pendekatan objektivisme yang disebut sebagai positivisme, dan pendekatan subjektivisme itu sebagai pendekatan yang sifatnya non-positivis. Yang tadi Ibu sampaikan itu ya, non-positivis dan positivis. Nah, coba kita lihat bedanya. Ini juga ada di dalam buku Akuntansi Keperlakuan. Nanti coba bisa lihat di halaman berapa itu ya. Nanti coba bisa dilihat, dibaca-baca ya, dicari. Halaman 198, Bu. Iya, ya bisa sambil dilihat bukunya. Nah, kita lihat dimensinya ya, dimensi. Jadi di dalam artikelnya Barrell-Morgan itu, sebentar saya terkesir dulu. Ya, kurang lebih ada 4 dimensi ya, yang pastinya itu sangat berbeda seperti timur dan barat. Jadi sebenarnya ini ada apa ya, ada sumbunya. Jadi dia semacam sumbu apa ya, semacam sumbu simbol tanda plus ya, atau tanda tambah atau tanda salib ya. Jadi yang titik subjektivisme itu ada di sebelah kiri, dan objektivisme itu ada di sebelah kanan. Jadi perbedaannya sangat jauh ya. Jadi ketika kita mau meneliti dengan pendekatan objektivisme itu, kemudian kita mau berpindah kan ke subjektivisme itu, pola pikirnya kita, pola pikir, cara pandang itu betul-betul berubah 180 derajat. Nah, coba nanti kita lihat apa bedanya. Nah, bisa sambil buka bukunya. Sebentar Ibu tanyakan yang nominalisme versus realisme. Ya, jadi kalau di dalam pendekatan, sebentar saya upload dulu ini. Nah, kalau di dalam pendekatan apa lagi, subjektivisme itu dia punya beberapa apa ya, ini sebenarnya bagian-bagiannya ada ontologi,
ada epistemologinya, kemudian ada metodologinya. Kita harus bisa melihat apa yang ada di balik itu. Nah, makanya itu penelitian-penelitian yang sifatnya subjektivisme, biasanya judulnya itu menguak makna, menemukan nilai, apalagi membuka tudung saji akuntansi misalnya. Karena dianggap akuntansi itu sangat tertutup, sehingga untuk membukanya kita memerlukan satu ini yang apa ya, untuk melihat akuntansi itu seperti apa misalnya. Ya, itu ya, maksudnya. Jadi berbeda dengan pendekatan objektivisme ya. Jadi pendekatan objektivisme dengan ontologinya itu realisme, mereka itu melihat dunia sebagai realita yang dipahami. Jadi realita yang dipahami itu sebagai sesuatu yang nyata. Nyata itu bisa diindrai, bisa dilihat dengan mata, kepala, bisa dipanca indrai lah. Makanya tadi di mana ini? Yang mana tadi ini ya? Kebenaran yang ini tadi yang kebenaran indrawi sama ilmiah itu ibu katakan dia masuk sebagai kalau di dalam penelitian pendekatannya adalah pendekatan positivis. Jadi pendekatan objektivisme ini, yang ini ya, ini adalah pendekatan positivisme. Ini yang ada di kelompok 2, di tahapan kedua. Jadi ini adalah pendekatan positivisme yang biasanya digunakan oleh para peneliti kuantitatif. Jadi kalau misalkan cara pandang kita itu realisme, kemudian kita melihat dunia ini atau realitas ini sebagai satu hasil dari hubungan sebab akibat, kemudian apalagi ya itu semua, maka kita adalah orang yang objektivisme cara pandang kita begitu. Sehingga sebaiknya, kalau saya pribadi selalu menyarankan kepada mahasiswa, karena mahasiswa biasanya bingung, Bu, saya mau meneliti kualitatif atau kuantitatif, sebenarnya tanyakan kembali ke dirimu sendiri. Coba gali ini nominalis, gali ini pendekatan subjektivisme dan objektivisme. Kira-kira kita ada di posisi mana? Karena ketika kita sebagai orang yang memiliki cara pandang objektivisme, meneliti subjektivisme itu sangat sulit sekali kita menulis. Ya itulah kadang-kadang yang karena tidak cocok akhirnya lama penuh proses penyelesaiannya. Jadi paradigma itu saya katakan paradigma itu sebenarnya lebih seperti keyakinan atau seperti agama lah, seperti keyakinan. Jadi ketika kita memandang bahwa satu kebenaran itu bisa diselesaikan dengan pendekatan subjektivisme, itu yang dilakukan itu terukur dan ada apa ya, terukur dengan jelas ya. Jadi itu juga merupakan salah satu kata kunci yang paling membedakan adalah ukuran, karena di dalam pendekatan subjektivisme kita tidak mengenal kata-kata ukuran. Saya ulangi lagi untuk pemahaman ontologis. Jadi ini tataran ontologis ya, nominalisme dan realisme. Sudah dapat materi tentang ontologi kan di metodologi? Apa itu ontologi, epistemologi, hakikat manusia, metodologi itu sudah dapat? Belum, Bu. Ya, nanti di buku ini juga ada yang seperti apa itu ontologi. Sederhananya begini, ontologi itu apa ya? Apa yang kita teliti sebenarnya? Ontologi itu apa? Apa yang kita teliti? Apakah realitasnya ada? Ya itu ontologinya. Apakah yang kita, misalnya kita mau meneliti tentang laba, apakah laba itu ada, realitas laba itu ada? Kalau ada berarti bisa kita teliti. Kalau misalkan subjektivisme misalnya, ada nanti di artikel itu yang Ibu bagi, ada di situ judulnya tentang cinta. Nah, kalau di nominalisme kan kita bicara masalah begitu ya, masalah nilai, masalah rasa, sesuatu yang tidak bisa diukur. Ya, apakah cinta itu ada? Kalau ada ontologinya, berarti itu bisa kita teliti ya. Jadi nominalismenya, realismenya terpenuhi, ontologinya terpenuhi. Begitu. Kita tidak bisa melakukan penelitian kalau ontologinya tidak terpenuhi. Jadi ini adalah pertanyaan dasar ini ontologi. Apakah nominalisme atau realisme atau secara garis besar ontologinya ada? Kalau tidak ada, buat apa mau diteliti kalau tidak ada ontologinya? Ya, jadi itu pertanyaannya apa yang diteliti? Nah, itulah biasanya yang harus dituangkan di dalam latar belakang, harus jelas apa yang diteliti.
Gitu. Kemudian ada epistemologinya. Jadi epistemologinya itu adalah mengapa, apa yang diteliti kemudian mengapa, kenapa kamu teliti itu. Nah, itu kurang lebih ya bahasa yang mudah dipahami barangkali. Ontologi itu apa, epistemologi itu apa. Jadi biasanya penulis itu kita itu apa ya, kesulitan untuk meletakkan sebenarnya, meletakkan di dalam tulisan ini kenapa saya meneliti laba di apa alasannya. Biasanya kita susah untuk meletakkan itu atau menuliskan itu di dalam tulisan kita. Padahal itu harus ada jelas ontologi, epistemologinya itu harus jelas. Nah, bagian yang kedua ini antipositivisme, dan positivisme adalah tahapan epistemologi, ya tahapan epistemologi. Nanti dibaca lagi anunya. Itu dan memang akhirnya akan memakan waktu yang lama ya, karena kita mencoba melihat kesehariannya seperti apa, bagaimana mereka bersikap, berperilaku, mengambil keputusan, bagaimana mereka memandang suatu fenomena ya, misalnya saya mengangkat tentang akuntabilitas, bagaimana sih mereka memandang itu dengan konsep teologi Al-Ma'unnya misalnya, sehingga akhirnya muncullah yang namanya akuntabilitas sosial, yaitu penelitiannya Ibu mengenai teologi Al-Ma'un kemarin ya. Jadi ada sebenarnya kalian mahasiswa ini terlalu banyak mencari hal-hal lain di luar untuk diteliti, padahal di dalam diri kita sendiri, di dalam Muhammadiyah itu banyak sekali yang bisa diteliti ya. Salah satunya itu tadi teologi Al-Ma'un ya. Jadi itu tadi antipositivisme dan positivisme. Jadi antipositivisme itu kita tidak berjarak dengan apa yang diteliti, berbeda dengan objektivisme itu punya jarak dengan peneliti, itu harus memang berjarak dengan objek yang diteliti, karena dia menjaga tadi itu, menjaga keterikatan emosionalnya, menjaga objektivitasnya ya, sehingga mereka itu cuma kasih kuesioner, kuesionernya diisi setelah diisi diolah sendiri di ini, tanpa perlu lagi ke mana, tanpa perlu lagi ketemu informannya atau respondennya kemudian tanya, Pak kenapa kita isi nomor 3, apa alasannya, apa pandangan kita, itu sudah tidak perlu lagi dan tidak relevan dengan yang kita mau teliti. Begitu ya maknanya perbedaannya antipositivisme dan positivisme. Nanti selanjutnya voluntarisme, determinisme, ideografis, normatif, silakan kalian baca dan baca dan cari sendiri. Jadi kalau kita mau mengkayakan diri kita, itu pastinya kita akan mencari apa-apa yang masih menjadi PR. Jadi saya anggap voluntarisme, determinisme, ideografis dan nomotetik ini adalah PR pribadi, tanggung jawab pribadi kalian masing-masing untuk mencari tahu dalam rangka untuk mengkayakan pemikiran kalian atau mengkayakan literasi kalian di dalam materi ini ya. Tanya, oh kenapa kok sebenarnya kamu sadar, jadi tahu orang berpendidikan tapi kok kenapa tidak mau bayar pajak misalnya. Mungkin dia akan curhat lah bahwa oh iya saya sebenarnya lagi malas sama pemerintah sekarang, lagi malas sama rezim misalnya, jadi lagi tidak mau bayar pajak dulu ini misalnya ya, misalnya ini. Nah itu kan data-data kualitatif yang tidak bisa kita temukan ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga akhirnya kita coba dalami itu dengan kualitatif. Akhirnya kan yang tidak signifikan tadi jadinya terjawab bahwa oh ternyata ada unsur-unsur lain misalnya yang menyebabkan variabel ini menjadi tidak signifikan. Jadi itu kalau saran saya sebaiknya di step by step. Jadi selesaikan satu dulu, ambil dulu yang kuantitatif, baru nanti diselesaikan secara baru nanti dilanjutkan setelah penelitian kuantitatifnya selesai, ada hasilnya, kemudian dilanjutkan ke penelitian yang kualitatif atau bisa juga sebaliknya. Begitu. Ada lagi yang berarti ini kedua pendekatan ini Bu tidak bisa disatukan tetapi saling berkaitan begitu Bu? Sebenarnya bukan saling berkaitan juga, tapi bisa saling mendukung. Bisa saling mendukung. Jadi hasil penelitian yang kuantitatif itu bisa didukung dengan
kita melakukan penelitian lanjutan misalnya dengan kualitatif atau sebaliknya gitu. Oh iya Bu. Iya, kita lihat ya lanjutannya bagaimana kemudian peluang riset akuntansi keperilakuan. Nah, kita lihat audit. Jadi coba nanti cari artikel mengenai ini ya, akuntansi keperilakuan di mana? Akuntansi keperilakuan di bidang audit. Ini yang coba Ibu ringkas sedikit. Jadi bisa karakteristik pengetahuan yang dihubungkan dengan pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah aspek dari keperilakuan, pengalaman auditor tentunya di sini. Nah, jadi itu bisa kita coba cari. Kemudian misalnya ada kita mau melihat bagaimana hubungan yang kompleks antara pengalaman dengan kinerja. Ini juga pastinya auditor, ya orangnya. Karena kita mau lihat perilaku auditornya, kan begitu. Ya, kemampuannya, kemudian latar belakangnya. Ya, ini untuk bidang audit. Jadi kalau ada yang di sini concern audit, mau coba keperilakuan di dalam bidang audit, coba bisa lihat-lihat artikel terkait ini. Kemudian yang keuangan itu riset pasar modal bisa ya. Perilaku apa yang dilihat, bisa perilaku orang, bisa perilaku pasar misalnya ya. Akuntansi perilaku ini adalah cabang baru ya, baru sekitar 10 tahun lebih lah ini. Dan memang cakupannya sangat luas, sama dengan sistem informasi akuntansi itu, semua bidang akuntansi itu pasti menggunakan sistem informasi akuntansi, sama juga dengan keperilakuan. Semua bidang akuntansi itu ada perilaku yang dinampakkan. Ada yang lupa di sini Ibu masukkan ya, etika di dalam ini, etika profesi akuntansi itu juga ya yang ini. Misalnya perilaku orang-orang di dalam, orang-orang akuntan ataupun auditor di dalam menjalankan profesi akuntannya ya. Kita lihat bagaimana kasus Enron, bagaimana kasus Whatcom, itu bisa cari di internet yang profesi akuntan yang lupa Ibu. Yang etika Bu. Ya, etika akuntan ya, nanti ditambah saja anunya. Sebenarnya kalian paham bahwa masih ada yang kurang ternyata ini dari slide-nya. Ya, jadi kemarin di kelas akuntansi forensik semester lalu yang Ibu bawa itu ada beberapa film mengenai kejahatan para akuntan ya, dan auditor. Salah satunya itu judulnya The Wizard of Lies. Jadi bisa nanti dicari-cari The Lies of Wizard atau The Wizard of Lies itu. Ya. Itu bagaimana Ponsky namanya, piramida Ponsky. Jadi bagaimana piramida itu, bagaimana satu bisnis besar itu diruntuhkan karena kebohongan orang-orang yang memang pintar di bidang itu ya, orang-orang akuntan dan para auditor itu terkait lagi tadi etika dan norma sebenarnya. Ya, itu filmnya sekitar hampir 2 jam kemarin. Oke, jadi nanti dilihat lagi nah. Kemudian cari artikelnya, 3 artikel terkait ini. Nah, ini masing-masing sampai di 10 ini, Ibu sudah dapat artikelnya, nanti coba ditambah lagi. Nah, coba ditambah lagi. Nah, ini kan rata-rata ada 2 sebenarnya. Tambah apanya ini Bu? Ditambah artikelnya. Ada Ibu sudah. Maksudnya yang ini yang 10 bisa kita ambil artikel lain begitu Bu, yang sesuai dengan topiknya. Iya. Bu. Misalnya tidak menetap di bilang topik ini. Ya begini, misalnya kelompok 1 itu topiknya tentang aspek keperilakuan dari perencanaan laba dan penganggaran. Jadi kalau misalkan dapat perencanaan laba, ini kan sebenarnya 2 topik yang berbeda, perencanaan laba kemudian perencanaan anggaran, itu sebenarnya 2 topik yang berbeda. Ini juga yang poin 2, aspek keperilakuan pada pengendalian keuangan, kemudian aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban, itu juga 2 topik di dalam. Jadi nanti putuskan saja, misalnya kelompok 1 kita mau ambil perencanaan laba atau penganggaran, begitu. Fokus 1 saja, kemudian kalau sudah fokus 1, cari 3 artikel. Cari 3 artikel misalnya terkait perencanaan laba, karena itu yang disetujui, jadi cari artikel tentang itu. Yang kedua juga begitu, misalnya kita mau cari artikel tentang pengendalian keuangan atau aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban dan seterusnya.
Kecuali misalnya yang poin 9 itu memang cuma satu keperluan pada sektor publik, atau yang 8 komunikasi informasi akuntansi, atau yang 7 ya itu cuma satu. Yang ya itu ya. Jadi itu untuk satu topik yang disetujui itu cari 3 artikelnya yang sama dengan topik yang disepakati. Nah, tadi itu ada beberapa artikel yang Ibu cari. Ibu dapat ada 10 artikel, nanti coba lihat apakah itu sesuai dengan topik kita atau tidak. Kalau sesuai silakan nanti diambil. Nanti Ibu sharekan di ketua tingkat. Itu di luar 6 artikel yang tadi, nah di luar itu. Yang ini Bu, yang tugas kelompok yang membuat artikel Bu. Mini riset? Iya, mini riset Bu. Sesuaikan dengan ini, misalkan kelompok 1 tentang aspek keperlakuan dari perencanaan laba, misalnya ini yang kita sepakati, atau penganggaran. Berarti nanti kita bikin mini riset juga terkait dengan ini. Modalnya tadi sudah ada 3 artikel. Jadi coba nanti lihat juga di situ. Nah, ya. Yang ini. Jadi artikelnya tadi yang 3 artikel di review sesuai kelompok, nanti dikirimkan di Google Classroom.